Pintu itu akan terbuka jika lo punya kunci. It's about the key, guys. It's about the key. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang lagi gabut, lagi gak banyak kerjaan, banyak pikiran, yang lagi bingung, pas banget nih bagi kalian untuk dengerin podcast ini. Tentunya bersama gue lagi di podcastnya Uus. Kali ini gue akan mengulik tentang bagaimana kepribadian seseorang itu bisa menentukan karirnya di masa depan. BTW kalau ngomongin kepribadian, kalian perlu ketahui, ternyata kepribadian akan membentuk karakter seseorang. Dan karakter akan menunjukkan jati diri sebenar-benarnya orang tersebut loh. Pernah gue baca sebuah buku yang judulnya The Willingness to Change, atau dalam bahasa Indonesia, Hasrat untuk Berubah. Buku ini adalah karya Soemarno Soedarsono. Kalau sekarang dalam KBB itu kan OE itu berarti U ya, jadi bacanya Sumarno Sudarsono. Jadi bapak ini keren guys, seorang Brigadir Jenderal TNI, tapi bahasan bukunya tuh tentang karakter building. Jadi kepribadian itu banyak macamnya ya. Ada kepribadian introvert, extrovert, dan ambivert. Ada juga tipe kepribadian sanguinis, koleris, melankolis, dan pragmatis. Dengan mengenal tipe kepribadian itu, kalian akan lebih paham tentang diri kalian guys. Nah, balik lagi ke self-awareness yang pernah gue bahas di episode sebelumnya. Kalian bisa cek link di deskripsi box ini. Dengan mengenali diri lo, maka seseorang dapat memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Lalu, apa hubungannya dengan kepribadian? Apa hubungannya dengan karir? Sabar, akan gue jawab satu persatu. Pertama, tentang hubungan self-awareness dengan tipe kepribadian. Tapi di sini gue akan fokusnya bahas tipe kepribadian tentang sanguinis, koleris, melankolis, dan pragmatis. Jadi sepaham gue, sanguinis ini memiliki sifat optimis, aktif, dan sosial. Koleris memiliki sifat pemarah, cepat, atau mudah tersinggung. Kemudian koleris ini analitis, bijak, dan tenang. Sedangkan pragmatis memiliki sifat yang santai dan damai. Kemungkinan orang bisa saja memiliki dua karakter, seperti pragmatis 70% dan melankolis 30%. Atau justru malah sanguinis 80% atau 20%. Tabib Yunani mengatakan bahwa memasukkan 4 temperamen ke dalam teori medisnya sebagai bagian dari konsep medis kuno tentang humorisme. Dalam penjelasannya disebutkan, 4 cairan tubuh memengaruhi sifat dan perilaku kepribadian manusia, yaitu tadi sanguinis, koleris, melankolis, dan pragmatis. Sanguinis. Orang dengan tipe kepribadian sanguinis menyukai petualangan dan memiliki toleransi tinggi akan resiko. Selain itu, tipe sanguinis biasanya lemah dalam menoleransi kebosanan. Ia akan mencari variasi dan kegiatan atau hiburan lainnya. Tipe kepribadian yang kedua, koleris. Seseorang dengan tipe kepribadian koleris biasanya orang yang sangat berorientasi pada tujuan. Orang yang koleris terkenal sangat cerdas, analitis, dan logis, sangat praktis dan langsung. Tetapi tipe ini tidak harus menjadi teman baik atau orang yang ramah. Seorang koleris tidak menyukai pembicaraan singkat, tapi menikmati percakapan yang mendalam dan bermakna. Jadi dia itu suka ngobrol guys. Kemudian tipe kepribadian yang ketiga yaitu melankolis. Orang-orang dengan kepribadian melankolis menyukai tradisi,
Misalnya wanita memasak untuk laki-laki, laki-laki membuka pintu bagi wanita. Melankolis tidak suka mencari hal baru dan petualangan, bahkan cenderung akan sangat menghindarinya. Seseorang dengan kepribadian melankolis itu tidak mungkin menikah dengan orang asing atau meninggalkan tanah airnya ke negara lain. Tipe kepribadian yang terakhir yaitu flegmatis. Seseorang dengan kepribadian flegmatis biasanya adalah orang-orang yang cinta damai. Tipe ini biasanya mencari keharmonisan antar pribadi dan hubungan dekat yang membuat orang-orang flegmatis menjadi pasangan yang setia dan orang tua yang penuh kasih sayang. Orang-orang flegmatis suka menjaga hubungan dengan teman-teman lamanya, guys, anggota keluarga yang jauh, dan para tetangganya. Dalam hal kepribadian, tipe flegmatis cenderung menghindari konflik dan selalu berusaha menengahi orang-orang lain atau memulihkan perdamaian dan keharmonisan. Keempat tipe kepribadian tersebut dilakukan dengan cara self-awareness, memahami diri sendiri, mengenal diri sendiri. Lo bisa lakukan dengan tes kepribadian atau dari menganalisis kebiasaan keseharian lo, guys. Pengenalan kepribadian yang baik terhadap diri sendiri itu akan menunjukkan karir yang cocok bagi diri lo. Kemudian apa hubungannya tipe kepribadian dengan jenjang karir nih? Ini yang sangat penting yang kita tunggu-tunggu. Kita ibaratkan saja ya, kepribadian itu ibaratnya sebuah kunci. Jadi jika lo udah punya kuncinya, terus lo coba untuk buka pintunya tuh. Ternyata nggak bisa. Nah, kemungkinan kunci yang lo pakai itu nggak cocok atau salah memutar kunci ke arah mana yang harus dibuka. Solusi yang cepat yaitu hanya perlu menemukan kunci yang baru, yang tepat, atau memutar ke arah yang lain untuk membuka kunci tersebut. Kunci yang kita sebut kepribadian tadi, konsepnya sama. Jika lo belum menemukan kepribadian diri lo, belum tahu caranya, belum tahu bagaimana untuk mengenali diri lo harus segera temukan, baik di mall lah, di pasar lah, di kali lah, terserah. Yang penting lo dapat kuncinya gitu. Pintu itu akan terbuka jika lo punya kunci. It's about the key, guys. It's about the key. Misalnya lo pemilik tipe kepribadian sanguinis, di mana orang sanguinis itu dikenal sangat kreatif dan bisa menjadi seorang seniman. Jadi, lo akan berhasil jika memiliki karir di industri hiburan, guys. Pilihan karir yang cocok untuk tipe sanguinis adalah pekerjaan yang berhubungan dengan marketing, travel, fashion, memasak atau dunia kuliner, ataupun bahkan olahraga. Kalau dia memilih pekerjaan yang sifatnya administratif, maka lo mungkin akan merasa this is not my passion, bukan selera gue gitu. Lain halnya dengan jika lo bertipe melankolis, tipe yang dikenal sangat sosial, teliti, dan akurat. Maka tipe ini cocok apabila lo jadi manajer. Adapun karir yang mesti lo pilih itu adalah pekerjaan di bidang manajemen atau pengelolaan, kemudian akuntansi, pekerjaan sosial, atau bagian administrasi. Orang-orang melankolis ini mirip dengan lo yang punya tipe kepribadian flegmatis. Jadi lo di sini juga punya jiwa-jiwa sosial tinggi dan suka menolong orang. Boleh jadi karir yang ideal untuk lo adalah seorang perawat, guru, psikolog, konselor, atau bekerja di layanan sosial. Berbeda pula jika lo tipe orang yang cerdas, analitis, atau kita sebut tipe ini adalah kepribadian koleris. Maka pekerjaan ideal atau lo yang koleris adalah bekerja dalam industri tentang pengelolaan, teknologi, statistik,
teknik, dan pemrograman. Karena lo punya jiwa-jiwa cerdas dan analitis itu. Maka poin pentingnya adalah self-awareness dulu, atau mengenali diri sendiri lo. Kenali diri sendiri. Sekali lagi, kenali diri sendiri. Kemudian analisis kepribadian lo. Apakah lo pemilik tipe kepribadian sanguinis, koleris, melankolis, atau justru flegmatis? Langkah selanjutnya adalah tentukan masa depan lo. Dengan lo tahu kepribadian lo, maka pilih karir yang tepat sesuai saran gue tadi. Tentukan apa yang cocok bagi diri lo dan apa sesuai bakat lo. Mungkin lo bisa mulai dari sebuah hobi yang selama ini lo tekuni. Begitu. Mungkin cukup sekian dulu dari gue. Sampai ketemu di lain kesempatan. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.